videoin aja. Belum masuk skuad Sintayong, media Belanda ramal jika pemain muda Indonesia ini bakal menjadi striker yang haus gol. Digertak Thailand 10-0, timnas Indonesia yakin bisa memberi kejutan. Justin Hubner dan Ivar Jenner gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2025. Jejak pemain abroad di Eropa, Jay Izzet gagal menang gara-gara VAR. Oli Romeni pamer skill di depan Tom Haye. Belum masuk skuad Sintayong, media Belanda ramal jika pemain muda Indonesia ini bakal menjadi striker yang haus gol. Striker blasteran timnas Indonesia ini digadang-gadang bakal bersinar di masa depan menurut analisa dari media asal Belanda. Seperti yang diketahui, pelatih Sintayong nampaknya masih belum puas dengan komposisi pemain depan yang dimiliki oleh timnas Indonesia sampai saat ini. Tercatat cuma Rafael Strike, Ramadan Sananta, Dimas Derajat dan Hoki Caraka saja yang sampai sekarang kerap dipanggil oleh Sintayong di timnas senior. Namun sejumlah striker tersebut dirasa masih belum memenuhi ekspektasi bagi Sintayong lantaran kurang tajamnya mereka di depan pertahanan lawan. Sejauh ini nama Oli Romeni yang terkonfirmasi semakin dekat dengan timnas Indonesia karena sang pemain sudah bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, media asal Belanda tiba-tiba merilis sebuah artikel yang menyebut kalau timnas Indonesia nggak perlu lagi mencari striker baru untuk timnas Indonesia. Soalnya skuad merah putih dikatakan sudah mempunyai striker potensial yang diramal bakal bersinar di masa depan, dan itu menurut media Belanda tersebut. Dia adalah Jens Ravens, pemain yang diramal menjadi solusi atas kebuntuan di lini depan timnas Indonesia yang selama ini dicari oleh Sintayong. Jens Ravens memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Yogyakarta, sehingga dirinya resmi disumpah WNI pada Juni lalu. Dia pun langsung masuk ke skuad timnas Indonesia di Piala AFF U19, asuhan dari Indra Syafri, dan menjadi top skor di turnamen itu dengan 3 gol dan 3 asisnya. Bukan cuma itu, debutnya bersama timnas Indonesia juga berakhir manis dengan berkontribusi terhadap keberhasilan Garuda Muda juara Piala AFF U19 dan lolos Piala Asia U19. Meski demikian, performa impresif Jens Ravens itu belum membuat Sintayong terkesan, sehingga dirinya belum berkesempatan untuk debut bersama timnas senior. Menurut outlet lokal Belanda, London Football, Jens Ravens bisa menjadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Di Indonesia, pemain yang menjadi bagian Jong FC Dordrecht sejak 2023 itu dinilai bisa menjadi striker ideal di masa depan bagi timnas, ungkap dari London Football. Karena usianya masih muda, Ravens juga bisa digunakan di tim U19 di Indonesia. Itu luar biasa, tambah media tersebut. Selain itu, mereka juga menyebut Jens Ravens memiliki sejumlah kelebihan seperti versatil atau bisa ditempatkan di posisi manapun serta mempunyai ketahanan fisik yang bagus. Digertak Thailand 10-0, timnas Indonesia yakin bisa memberi kejutan. Timnas Thailand mengalahkan Timur Leste 10-0 pada pertandingan pertama grup A Asian Cup 2024. Kamboja menahan Malaysia 2-2. Seperti biasa, kemenangan Thailand itu menjadi gertakan bagi para kompetitornya di ASEAN Cup kali ini dan membuktikan bahwa mereka masih siap menjadi raja ASEAN. Namun bek timnas Indonesia U22 Muhammad Ferrari berpesan pada rekan-rekannya untuk tidak gentar dan tetap bekerja keras di Piala AFF kali ini agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Di Piala AFF 2024 ini, timnas Indonesia memutuskan tidak memboyong pemain senior. Sintayong mengirim skuad U22 yang mengejutkan. Muhammad Ferrari menjadi satu dari banyak pemain muda yang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Bahkan turnamen yang kini berubah nama menjadi Asian Championship 2024 itu bakal menjadi pengalaman pertama bagi Ferrari. Muhammad Ferrari pun tampak bersemangat menyambut Piala AFF pertamanya. Pemain milik Persija Jakarta ini bahkan sangat mungkin menjadi salah satu andalan utama di lini belakang Garuda. Ini adalah Piala AFF pertama saya. Ini kesempatan yang bagus, tidak hanya bagi saya tetapi banyak teman-teman yang lain di timnas Indonesia saat ini, ujar dari Ferrari. Muhammad Ferrari pun siap bekerja keras untuk timnas Indonesia di Piala AFF. Dia juga berharap rekan-rekannya menunjukkan tekad yang sama di atas lapangan nantinya agar bisa membawa skuad Garuda meraih hasil terbaik. Mereka mungkin bakal menganggap kami sebagai tim B dan terlihat lemah, tetapi kalau kami bekerja keras, kami bisa mendapatkan yang terbaik di Piala AFF kali ini, ungkap dari Ferrari. Muhammad Ferrari kini masih berusia 21 tahun, namun dia sudah punya 3 caps bersama timnas Indonesia. Sintayong sudah cukup lama mengenal Muhammad Ferrari, apalagi sejak keduanya sama-sama bekerja di timnas U20. Perlahan Sintayong juga mempromosikan Muhammad Ferrari dari timnas Indonesia U20, timnas Indonesia U23, dan timnas Indonesia di level senior.
Justin Hubner dan Ivar Jenner gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2025. Reaksi sang pemain sangat mengejutkan. Timnas Indonesia memberikan kabar terbaru terkait persiapan tim Garuda menjelang keikutsertaannya dalam Piala AFF 2024 di Myanmar. Justin Hubner dan Ivar Jenner memang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun kedua pemain itu belum bisa bergabung walaupun skuad Garuda sudah berada di Myanmar untuk melakoni partai perdana. Usut punya usut ketidakhadiran Hubner dan Ivar Jenner karena keputusan klubnya masing-masing. Hubner sendiri mengakui lebih senang ketika bermain untuk timnas Indonesia daripada Wolverhampton U21. Bukan karena menjadi pemain utama, melainkan karena tekanan yang dirasa lebih menantang di Indonesia. Mungkin bagi saya terasa lebih istimewa ketika saya kembali ke timnas dibanding kembali ke klub saya, karena akhir-akhir ini tekanannya lebih seru di timnas dibandingkan di dalam klub, ujar Hubner. Diakui oleh Sintayong, dua pemain diaspora itu baru bisa bergabung di Piala AFF jika Indonesia lolos ke final. Artinya Hubner dan Ivar Jenner tidak bisa membela Indonesia selama fase grup hingga semifinal yang berlangsung Desember ini. Ivar dan juga Justin berdasarkan keputusan klub tidak bisa bergabung selama Desember, ungkap dari Sintayong. Puncak Piala AFF 2024 sendiri bakal berlangsung dalam dua leg, yaitu 2 Januari dan 5 Januari. Meski tanpa kehadiran Hubner dan juga Ivar Jenner, Sintayong cukup optimis dengan kedalaman skuad yang dimiliki saat ini. Saya sangat ingin segenap anggota tim mendapatkan pengalaman yang bagus dan juga berkembang, tetapi sejauh ini kami memiliki persiapan yang sangat bagus, ujar dari Sintayong. Indonesia bakal memulai kampanye Piala AFF 2024 dengan menyambangi markas Myanmar ke Stadion Tuwuna, Yangon malam ini. Jejak pemain abroad di Eropa, Jay Izzas gagal menang gara-gara VAR. Oli Romeni pamer skill di depan Tom Haye. Hasil pertandingan pemain abroad di timnas Indonesia semalam melibatkan Oli Romeni, Tom Haye, Jay Izzas hingga Ragnar Oretmangun. Dimulai dari Tom Haye yang bertemu dengan calon pemain timnas Indonesia Oli Romeni di pertandingan Almere City melawan FC Utrecht pada pekan ke-15 Eredivisie. Bermain di Stadion Myanmar Minggu 8 Desember malam, Almere City selaku tuan rumah yang diperkuat Tom Haye harus dihajar FC Utrecht yang dibela Oli Romeni dengan skor 1-3. Di pertandingan itu Tom Haye masuk sebagai pemain pengganti untuk Almere City pada menit ke-73. Pun demikian dengan Oli Romeni yang juga menjadi pemain pengganti bagi FC Utrecht yang masuk di menit ke-54. Hasil ini membuat Almere City masih mendekam di dasar klasemen dengan perolehan 6 poin. Beralih ke Liga Italia, Jay Izzas kembali gagal membawa Venezia meraih kemenangan setelah bermain imbang 2-2 dengan Como 1907. Di pertandingan itu Jay Izzas mendapatkan rating 6,6 dan memenangkan 8 duel. Sejatinya Venezia hampir meraih kemenangan jika gol Hans Nicolucci tidak dianulir wasit karena offside di menit ke-90. Hasil imbang tersebut membuat Jay Izzas dan kawan-kawannya gagal mengangkat Venezia dari posisi dasar klasemen Liga Italia musim ini. Geser ke Liga Belgia, Ragnar Oretmangun turun sebagai starter dan bermain sampai 65 menit ketika FC Dender menang tipis 1-0 atas tim Westerlo. Dalam laga itu Ragnar mendapatkan rating 7,0 dengan catatan 96% akurasi umpan dan 1 umpan kunci.